Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 perpajakan kelas F Bisnis 2018 akan mempresentasikan soal keberatan, banding, dan imbalan bunga. Oke, untuk materi pertama yaitu keberatan. Keberatan sendiri adalah cara yang ditempuh oleh wajib pajak jika merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa wajib pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Nah, untuk pengajuan keberatan sendiri adalah hal-hal yang dapat diajukan dalam keberatan. Yang pertama yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. Yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Oke, selanjutnya adalah ketentuan pengajuan keberatan. Nah, keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP di wilayah tempat wajib pajak terdaftar dengan syarat yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dan disertai alasan-alasan yang logis atau jelas. Yang ketiga, satu keberatan harus diajukan oleh satu jenis pajak dan 1 tahun atau 1 masa pajak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian keberatan. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos harus dengan pos tercatat. Jangka waktunya 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian keberatan. Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan atau 1 tahun sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun telah lewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap diterima. Keputusan keberatan dapat berupa diterima seluruhnya permohonan keberatan dari wajib pajak ataupun sebagian, bisa juga ditolak atau ditambah besarnya jumlah pajak terhutang oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat keputusan keberatan. Apa sih surat keputusan keberatan? Surat keputusan keberatan merupakan surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Jadi, surat keputusan keberatan merupakan jawaban dari permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dan dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saya akan menjelaskan tentang banding. Banding merupakan upaya dari pemohon banding untuk menyatakan rasa tidak puasnya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemohon termasuk kuasa hukum ingin melakukan upaya banding ini dengan mulus dan hasilnya adalah kemenangan untuk pemohon.
Ada hal yang perlu dipahami dan disiasati oleh pemohon banding dan perlu diantisipasi dan didiskonter oleh aparat pajak. Seringkali pihak yang bersengketa mempermasalahkan jumlah yang terutang menjadi 0 dengan berlakunya UU nomor 28 tahun 2007. Yang selanjutnya syarat-syarat banding. Yang pertama, banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding. Yang ketiga, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Yang keempat, banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Yang kelima, pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. Yang keenam, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Yang terakhir, pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu yang ditetapkan. Putusan banding. Putusan banding adalah surat terbanding kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. Putusan banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta bukan keputusan tata usaha negara dalam sejarah banding. Jika dibuatkan persentase putusan banding, maka sebagian besar putusan banding berpihak ke wajib pajak. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan. 6 jenis putusan pengadilan pajak. Yang pertama yaitu menolak, yang kedua mengabulkan sebagian atau seluruhnya, yang ketiga menambah pajak yang harus dibayar, yang keempat tidak dapat diterima, yang kelima membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, yang keenam membatalkan. Lalu ada imbalan bunga. Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan pajak kurang bayar dan surat keterangan pajak kurang bayar tambahan telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan atau putusan banding. Imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga berdasarkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat diterbitkan surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan wajib pajak. Imbalan bunga tidak diberikan terhadap kelebihan pembayaran akibat surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali atau surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dan telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Lalu selanjutnya ada gugatan. Wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan pajak terhadap yang pertama, pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 Undang-Undang KUP. Yang ketiga, keputusan pembentulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang KUP yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak. Yang keempat, keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak. Lalu selanjutnya ada jangka waktu pengajuan gugatan. Gugatan terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang diajukan paling lambat 14 hari sejak pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang.
Gugatan terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 Undang-Undang KUP dan keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang KUP yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak dan juga keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Peninjauan kembali apabila pihak yang bersangkutan tidak atau belum puas dengan putusan pengadilan pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Peninjauan kembali ini hanya dapat diajukan lagi satu kali. Slide 16, alasan-alasan peninjauan kembali. Yang pertama, putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat atau laporannya tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, terdapat bukti tertulis baru yang bersifat menentukan. Yang ketiga, dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Yang keempat, ada satu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya atau sebab-sebabnya belum jelas. Yang terakhir, putusan nyata tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jangka waktu peninjauan kembali. Yang pertama, permohonan peninjauan kembali dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tidak tertulis baru. Angka 1 dan 2 ini dijelaskan dalam slide sebelumnya. Yang kedua, permohonan peninjauan kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam poin 3, 4, dan 5 pada slide sebelumnya. Diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim oleh pengadilan pajak. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penjelasan secara lisan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.